Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kuliah duha di Masjid Muhammad Ramadan, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, jadwal Ustaz Oman yang kebetulan beliau sakit, saya menggantikannya. Atau sebenarnya sudah ada rencana duduk bersama, beliau mengkaji secara rutin kitab Umdatul Ahkam bab nikah secara kajian hadisnya, hadis-hadis hukumnya. Kalau saya menambahkan dikit aja tentang pernikahan kontemporer, yaitu pernikahan yang terjadi di masyarakat sekarang, kasus-kasus pernikahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Apakah pernikahan yang terjadi di lingkungan kita itu sesuai dengan syariat atau tidak? Kalau sesuai, bagaimana sikap kita? Kalau tidak sesuai, di mana tidak sesuainya? Yang perlu diperbaiki yang mana? Dan bagaimana solusinya serta sikap kita menghadapi pernikahan seperti itu bagaimana? Makanya untuk menanggapi masalah-masalah itu saya mencoba menulis sebuah buku yang sebenarnya sudah setahun yang lalu, Agustus 2011. Artinya permasalahan setahun yang lalu itu sudah banyak, apalagi ditambah dengan permasalahan yang muncul pada tahun 2012. Ini belum kita rangkum kembali permasalahan selama 2012 berhubungan dengan masalah pernikahan. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang hampir serupa terulang kembali kejadiannya. Kalau dalam buku yang saya tulis ini hal dan peran dalam pernikahan, bukunya kecil tapi mengandung 12 masalah, mengandung 12 masalah pernikahan, 14 masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam khusus masalah pernikahan. Kita penekanannya kepada masalah hukum. Di antaranya adalah menikah dengan orang yang sudah hamil, atau orang mengatakan tabrakan, kecelakaan. Kalau orang sudah kecelakaan, bagaimana boleh menghadiri pernikahan? Banyak di antara jamaah yang tidak mau menghadiri wanita yang konon yang menikah itu sudah celaka, ada tabrak oleh laki-laki sehingga bengkak perutnya, maka orang menyebutnya kecelakaan. Ada bengkak perutnya kemudian dinikahkan. Ketika seseorang diundang menghadiri pernikahan itu, dia katakan saya tidak mau hadir dalam pernikahan ini, atau haram bagi saya menghadiri pernikahan ini karena pernikahan dilakukan setelah kecelakaan. Bagaimana hukumnya? Itu dibahas dalam buku ini. Maka dari masalah itu muncullah masalah hukum menikah dengan orang yang berzina. Kemudian menikah dengan orang yang hamil. Banyak juga yang menanyakan bagaimana orang berzina tapi tobatnya diterima atau tidak, dan bagaimana cara bertobat, apakah dirajam? Ada yang minta dirajam itu. Ustaz, saya sudah berzina, gimana caranya supaya saya bersih dari dosa ini? Cari di mana orang yang merajam. Saking semangatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dirajam? Saya katakan enggak usah kamu cari orang yang merajam. Enggak ada yang berani.
Dan memang kita tidak diwajibkan mengejar orang yang berzina dalam keadaan seperti ini, ya. Karena sebenarnya itu tugas pemerintah. Kalau masyarakat tidak boleh menegakkan hak sendiri-sendiri, karena akan terjadi fitnah. Makanya kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dan nasuha, tapi tidak perlu diraja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menerima tobat. Kemudian tentang anak zina. Nah, ini juga kasus MK. Terakhir kasus MK. Dalam beberapa hal kita pernah berkumpul dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa atau kajian yang menolak keputusan MK yang meloloskan permohonan dari mahasiswa Mukhtar. Ini juga kasus Kasiri juga. Jadi Kasiri itu sebenarnya pada zaman Orde Baru itu dilegalkan. Bahkan pejabat-pejabatnya pada nikah siri. Termasuk Anda kenal namanya Murdiono, kenal kan? Yang 17 tahun ke atas kenal Murdiono. Karena ini Menteri Sekretaris Negara pada masa Orde Baru. Itu ternyata nikah siri setingkat menteri oleh para dekat dengan presiden. Ya. Ini nikah siri nggak masalah. Nikahnya dengan siapa? Dengan namanya Masih Samta, mantan penyanyi dangdut pada era 80-an. Ini yang sering dia dangdut tahu. Itu mungkin orangnya tobat menikah dengan Pak Murdiono ini. Lahirnya anak yang namanya Muhammad Ibrahim atau Muhammad Ramadan, jadi kedua Ramadan. Ada ingat namanya Muhammad Iqbal Ramadan. Nah, ada Ramadannya. Jadi cocok dengan musim Mahmud Ramadan. Itu umurnya 16 tahun. Ya, waktu itu 16 tahun, sekarang 17 tahun. Itu oleh MK, Mahkamah Konstitusi itu diterima. Ya. Sehingga undang-undang perkawinan yang sebenarnya pada tahun 74 itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena konon undang-undang perkawinan tahun 74 ini disusun ya, itu dengan pengorbanan air mata dan darah. Susah sekali untuk mengabulkan undang-undang perkawinan itu. Nah, ternyata itu dianulir dengan oleh MK, sehingga yang mestinya setiap anak yang lahir di luar pernikahan itu hanya dinisbahkan kepada ibunya saja, itu dirubah oleh MK menjadi bisa dinisbahkan kepada ibunya dan kepada bapak yang menzinainya atau bapak yang menikahinya ini, ya. Selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ketika ini dikeluarkan, masyarakat besar ribut. Termasuk Majelis Ulama Indonesia pertama kali menentang putusan ini. Waktu itu ketua MI mengatakan ini sudah yang ayuma yasha wa yahkum ma yurid. Kewenangannya sudah melampaui Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa menganulir hukum dan tidak bisa dikritik. MK tidak bisa dikritik itu keputusan. Makanya Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar kewenangan MK ini diturunkan. Masa 9 orang bisa menghukumi seluruh masyarakat Indonesia ini cuma 250 juta. Bagaimana ini? Kita juga ormas-ormas diundang. Waktu itu juga saya ikut hadir. Ya, semuanya sepakat untuk menolak keputusan MK. Walaupun sebenarnya MK tujuannya baik, ya maksudnya menyelamatkan
dalamnya nikah siri, kalau dalam undang-undang Indonesia masuk di dalamnya perzinahan, masuk di dalamnya perselingkuhan, masuk di dalamnya sampai level timbul hukum. Maunya baik tetapi kebablasan, ya. Sehingga secara tidak langsung melegalkan perzinahan atau mengatakan bahwa anak zina itu dinisbahkan kepada boleh dinisbahkan kepada bapak yang menzinai ibunya. Sampai sekarang masalah ini masih menggantung, ya. Belum ada solusinya. Ini belum selesai munculan kasus siapa? Bupati Garut Aceh sama Fani. Itu nikah siri juga. Sebelumnya, ya, mungkin nanti pernah ingat kasus pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa Maria Ulfa yang umur 12 tahun itu juga digugat, bahkan Syekh Puji berakhir di penjara. Orang nikah di penjara, ya. Orang berzina dibiarkan. Itu juga ribut. Umat Islam ribut juga. Boleh nggak menikah dengan perempuan yang umurnya 12 tahun, ya. Ini masalah-masalah banyak sekali. Maka buku ini sebenarnya tidak mencukupi karena begitu terus berkembang permasalahan-permasalahan, ya. Maka setelah itu kemudian kita terus jadi hukum nikah siri dalam Islam. Ya, sebenarnya waktu itu kita mengkritisi masalah bukan sama masalah, tapi undang-undang, rancangan undang-undang yang ingin memidanakan orang yang nikah siri, ya. Ancamannya adalah kurungan maksimal 3 bulan. Jika ada nikah siri, Pak Aceh itu bisa dipenjara itu 3 bulan atau denda maksimal 5 juta, ya. Kemudian pegawai atau penghulu yang ingin menikahkan, bukan hanya orang yang penghulunya pun, kalau menikahkan orang yang nikah siri itu akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara atau denda 6 juta. Makanya pernah kasus dari Sulawesi itu pernah dengan saya, dia adalah orang di sebuah pegawai perusahaan, ya. Dengan istrinya sudah cerai tapi belum selesai, maksudnya belum selesai urusannya dalam proses perceraian atau mungkin istrinya dalam masa iddah. Kemudian dia kepingin mengakunya kepada saya, Ustaz, saya kepingin supaya saya jauh dari perzinahan. Karena itu saya akan menikah dengan orang lain. Karena permasalahan ini belum selesai dengan istrinya, dia menikah dengan sesama teman perusahaan bawahnya. Karena dia kepingin pergi ke luar daerah dan rangka tugas perusahaan. Karena itu dia tidak mau berzina atau pacaran. Maka kepingin menikahi orang itu dengan nikah siri. Cuma seluruh penghulu tidak mau, tidak berani karena dikenakan sanksi 6 juta. Terus gimana solusinya? Tidak ada solusi, ya. Dan yang akan dinikahi adalah mu'allaf. Permasalahannya adalah mu'allaf, semua keluarganya adalah non-muslim. Walinya siapa? Wali hakim, mestinya. Semuanya pada nggak mau, karena laki-lakinya sedang proses perceraian dengan istri. Susah dia mau nikah, nggak ada walinya. Kalau nggak nikah, ya berzina atau pacaran atau menyeleweng, jadi serba susah, serba salah. Waktu itu saya nasihatin, Pak, jangan putus asa. Insya Allah di antara oknum KUA itu ada yang mau. Yang penting Bapak pandai-pandai mendekati saja. Cari KUA yang mau, saya kira ada. Nggak tahu, mudah-mudahan sudah menikah, sudah agak lama. Ya, itu nikah siri, ya. Kemudian di sana ada masalah lain seperti istri yang masuk Islam. Kemudian juga baru ada yang nelpon saya, "Ustaz, gimana ini istri
masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam, dia ini masuk Islam, dan ini langsung menikah. Di Indonesia ini gimana caranya? Masa idahnya kafat ini dalam bab status istri yang masuk Islam tanpa suami, apakah bisa langsung nikah? Apakah harus menunggu 3 bulan dulu masa idah? Kemudian ada kasus namanya menikah dengan niat cerai. Nah, kasus Pak Aceh ini dia dari 2 sisi, dari nikah siri dan dari nikah dengan niat cerai. Kasus nikah dengan niat cerai ini sebenarnya dulu disoroti karena ada kasus di Puncak. Banyak orang-orang asing yang menikah dengan perempuan-perempuan daerah situ, ya, itu dengan kayak dari 5 hari seminggu, maharnya 5 juta. Jadi seminggu dicerai. Gitu. Yang laki-laki ini setelah mencerai istrinya satu, cari perempuan lain lagi. Ya. Nikah lagi seminggu lagi dari 5 juta, setelah seminggu cerai. Ya. Bukan mut'ah lain. Kalau mut'ah dan begini kan. Kalau mut'ah itu jelas, saya nikah dengan kamu selama 1 bulan. Kalau ini dengan cerai, itu tidak ada tulisan di atas kertas. Saya nikah dengan kamu resmi, ada walinya, ada bapaknya, ada ibunya, ada keluarganya, ada pengolahnya. Cuman mungkin mereka sudah tahu ini nikahnya nggak berlangsung lama. Kasus ini terjadi di Puncak. Tetapi sebenarnya yang saya lihat di sini cenderung kepada kasus-kasus yang di luar negeri. Kasus di luar negeri itu umpamanya yang saya dapati salah seorang pegawai administrasi di Universitas Al-Azhar. Saya ngomong dengan dia waktu saya di Mesir. Dia mengatakan, Ahmad, kalau saya dipanggilkan Ahmad, saya dulu waktu kerja di Saudi 2 tahun jadi supir, karena saya sudah punya istri, punya anak. Ya, punya istri, punya anak. 2 tahun di Saudi nggak kuat saya. Hampir berzina. Jadi pada saya berzina, saya menikah dengan orang Filipina. Saya kira waktu kenapa sama orang Indonesia? Dia punya orang Filipina yang mu'alaf. Jadi maharnya itu salah satu syaratnya dia masuk Islam, tapi perempuannya masuk Islam. Dia juga bekerja di situ. Ya. Kemudian setelah 2 tahun dicerailah orang Filipina ini. Orang Filipina ini balik ke Filipina, orang Mesirnya balik ke Mesir. Seperti tidak. Ini yang dimaksud dengan nikah dengan niat cerai. Yang lebih cocok contohnya di Mesir itu daripada di Puncak. Kalau di Puncak itu memang sifatnya main-main. Maka saya telusuri seluruh fatwa ulama, tidak ada satupun ulama, baik ulama Indonesia maupun ulama Saudi maupun ulama Mesir yang membolehkan pernikahan ala Cisarua. Kalau dalam suatu majalah internasional, nikah kilat ala Cisarua. Itu semuanya kata haram karena untuk main-main perzinahan yang dibungkus dengan pernikahan. Tapi kalau di Mesir beberapa kasus yang memang dia terpaksa keadaannya di luar sedang bekerja, saya juga mendapatkan kasus, ya kasus-kasus ini mestinya kita rekam kembali, kita tulis sehingga bisa dibaca oleh para hadirin semua. Tapi belum sempat kita tulis kasus. Semuanya saya punya teman di Depok, ya kemudian suaminya kerja di bagian permintaan Irian Jaya. Itu pulang, suaminya itu pulang itu hanya 3 minggu selama setahun. Bagaimana istrinya tidak menggugat cerai? Ya, nikah tapi nggak pernah ketemu dengan suami. Maka solusi semacam ini bisa dengan cara bahwa suaminya itu menikah dengan orang Irian Jaya di sana. Orang Irian Jaya tidak harus orang Irian Jaya asli. Ini konotasinya nikah dengan suku Irian Jaya. Ya, orang Jawa banyak, orang Bekasi banyak di sana. Maksudnya di bagian-bagian kotanya bisa menikah di sana, ya, tanpa harus mengorbankan ya, dirinya untuk berzina. Ini kasus-kasus seperti ini perlu kita ya, carikan solusinya dan hukumnya bagaimana. Ya.
Kemudian di sana ada namanya nikah lewat internet. Kemarin ada kasus, kalau nggak salah, nikah lewat internet itu Pak saya. Di Indonesia barusan siapa ya? Malaysia. Kita berita nggak tentang pernikahan ini. Kalau orang senang dengan nikah itu harus ngikutin kasus-kasus pernikahan di Indonesia ini. Dan itu ada kemarin nikah lewat internet. SMS cerai lewat SMS Aceh juga. Maksudnya ganda berarti. Bagaimana menghitung cerai lewat SMS? Sudah ditulis jadi sebelum Aceh muncul sudah ada menikah lewat SMS. Kesimpulan saya di sini boleh nikah lewat internet atau lewat HP dengan syarat internetnya kecepatannya tinggi dan HP-nya harus HP yang bagus, BlackBerry atau apa yang suaranya itu jelas, jangan sampai siapa suara siapa dengar itu nggak boleh, harus jelas suaranya dan yakin bahwa handphone itu adalah calon suaminya. Kalau nggak jelas, hukumnya haram. Bagaimana dengan cerai? Sama aja. Nikah itu lebih berat daripada cerai, itu lebih mudah dibanding dengan nikah. Kalau nikah itu ada dua saksi, ada wali. Kalau cerai nggak perlu saksi, sunnah. Tapi nggak, kalau nggak ada saksi nggak apa-apa. Saya ceraikan kamu sah. Makanya kalau nikah lewat telepon aja boleh, apalagi cerai lewat telepon jauh lebih boleh. Saya juga pernah menceraikan orang, menandatangani perceraian. Teman saya di Mesir, istrinya di Indonesia, cerai. Gimana caranya? Kirim surat saksi. Saya menyaksikan perceraian lewat surat dan SMS itu sampai surat. Cuma lebih cepat, short messenger systemnya cepat. Cuma nggak ada tanda tangannya, itu yang buat lebih lemah. Jadi memang kita usulkan jangan SMS, jangan BBM, tapi lewat surat yang bertanda tangan, berstempel dan pakai materai. Wajib kuat. SMS-nya SMS siapa? Enggak jelas. Tetapi selama SMS itu bisa dibuktikan dan dia tidak main-main serius, tetap bisa dibuktikan bahwa SMS adalah suaminya, maka itu dibolehkan. Kemudian juga di sini ada melamar perempuan yang sudah dilamar setelah suami yang hilang. Satu suami itu maksudnya suaminya hilang kemana? Nggak tahu, jeruntungnya kemana? Sudah 5 tahun, 10 tahun nggak kedengaran. Boleh nggak saya sebagai perempuan, sebagai istri yang tidak diberhasil, saya menikah lagi suami nggak jelas kemana? Ini tidak dibahas dalam bahwa ini. Kemudian dalam tahun begini, berapa ini ada begini? Banyak artis yang rebutan datang gonogini. Kemudian yang terakhir membagi warisan sebelum meninggal dunia. Ini banyak kasus. Yang mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pada buku yang lain. Ini buku ini bisa diambil di luar. Ya, insya Allah ada buku ini. Cuma kasus sekarang saya akan memfokuskan pada hukum nikah siri dalam Islam. Tadi saya singgung kasus-kasus nikah siri. Sebelumnya akan saya sampaikan nikah siri dalam Islam atau dalam kasus syariat Islam ada 3 bentuk supaya kita tidak salah paham. Ada 3. Jadi mungkin bisa didapatkan. Hukum nikah siri dalam Islam ya, itu ada 3. Yang pertama, yang dimaksud dengan nikah siri, yang pertama adalah menikah tanpa wali dan saksi. Itu pengertian nikah siri yang pertama. Sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meringankan hadis
berkata Baswar Bahari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali laki-laki dan seorang perempuan, ya. Tidak disaksikan kecuali dia dan ceweknya itu. Maka beliau berkata, ini adalah nikah sirri dan saya tidak membolehkannya. Kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya ajak pelakunya. Ini kata Umar bin Khattab sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi dikasih bentuk ini tentunya hukumnya haram, ya. Karena tidak ada wali dan tidak ada saksi. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani melarang untuk melakukan nikah sirri. Sirri itu apa sih? Sirri itu sholat sirriyah. Sholat apa? Sholat sirriyah itu sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar. Sholat yang tidak dikeraskan suaranya. Berarti nikah sirri, nikah yang tidak dikeraskan suaranya. Bisik-bisik, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Kalau anda semua ingin tahu nikah sirri dalam Al-Quran, itu silahkan dibuka surat Al-Baqarah 235. Al-Baqarah 235 itu ada kata-kata sirri. Allah SWT berfirman, walakin la tuwaiduhunna sirra. Di tengah-tengah ayatnya panjang, Bapak buka ayat panjang, tengah-tengahnya itu ada kata-kata walakin la tuwaiduhunna sirra. Tapi jangan kalian membuat perjanjian untuk nikah sirri. Kalau kita terjemahkan yang tepat, janganlah engkau membuat perjanjian dengan sembunyi-sembunyi. Ada menafsirkan, Syafi'i menafsirkan sirri di sini adalah melakukan hubungan seksual dengan sembunyi-sembunyi. Karena di pertanyaan memangnya kalau melakukan hubungan seksual keras-keras, sembunyi-sembunyi, tapi maksudnya begini, maksudnya dia berzina. Maksudnya berzina, tidak mau diumumkan di depan orang. Makanya jangan kau berzina. Ketika ada janda yang baru diceraikan oleh suaminya, kalau ingin nikah, tunggu masa iddahnya selesai. Saya mau bilang, kamu nikah dengan saya aja, daripada kamu nggak dapat suami. Banyak ada janda-janda yang dicerai oleh suaminya yang belum dapat jodoh. Itu kalau imannya nggak kuat, kamu nikah dengan saya aja. Kemarin aja saya baru dilaporin di daerah Bekasi Utara, ada pengajian. Salah satu jamaah mengatakan, Ustaz, saya punya teman di kantor. Ada seorang janda baru ditinggal mati suaminya. Itu untuk rebutan satu kantor. Tapi janda itu aneh-anehnya apa? Dia tidak mau menikah dengan orang-orang kantor. Bahkan katanya ada tokoh publik, tokoh masyarakat yang terkenal baik, mungkin ustaz atau siapa, yang menikahi dia nggak mau. Berarti maunya sama siapa? Dia maunya menikah dengan suami sudah beristri. Mau nikah dengan suami sudah beristri. Ya dibolehkan, tapi nikahnya harus sirri. Nikahnya harus sirri katanya. Maka itu juga bertanya tentang nikah sirri. Kejadiannya kalau nggak salah setelah saya itu cuma waktu itu belum dapat beritanya. Itu gimana itu hukumnya? Saya katakan hukumnya boleh kalau dia menikah beneran walaupun sirri. Tetapi kenapa? Itu bertanya. Kenapa sih kok dia dilarang sama ini laki-laki yang masih bujang, laki-laki yang memang nggak punya istri? Kenapa nggak mau? Bahkan yang mama nggak mau. Dia maunya sama laki-laki itu saja. Itu saja, mungkin karena ganteng ya, atau karena dia kaya gitu. Walaupun dia sudah punya istri dan anak, mungkin sama ini. Pertanyaan kedua, kenapa mau nikah sirri? Kata perempuan itu, karena kalau nggak cocok udah cerai. Kalau nggak cocok udah cerai.
anggota tentara, mantan atau pernah jadi tentara. Dia katakan, Ustaz, perceraian di lingkungan tentara itu susah. Saya atau teman dia sudah menceraikan istrinya setahun yang lalu, tapi nggak diurus-urus. Udah ngebet ingin nikah lagi susah, nikah lagi sudah ada calon, tapi kertas apa kertas ya, laporan perceraian ini nggak naik-naik ke pengadilan. Berapa saat yang lalu ada orang janda datang ke rumah saya, bukan ingin saya nikah enggak, tapi dia membawa calon suaminya. Suaminya masih muda, masih ada hubungan saudara dengan saya, sepupu lah. Saya katakan suaminya juga, calon suaminya juga udah mencarikan istrinya juga. Jadi saat ini yang muda, ya janda, udah cocok. Cuma kenapa apa masalahnya? Masalahnya urusan perceraian dengan suaminya ini susah, nggak selesai. Dia duduk keuangan di lapangan, susah. Apa namanya, prosesnya itu nggak selesai. Ini gimana ya? Kalau kita di Indonesia seperti itu, atau saudara kita atau kita mengalami seperti itu, bagaimana? Perceraiannya dengan suaminya ini masih menggantung, ya. Tapi jadi cerai. Cuma laporannya ini nggak selesai di pengadilan. Katanya harus tanda tangan, jabat salam 2, salam 3, bertahun-tahun. Kita bertahun-tahun ini itu ya ini bukan istrinya, ini bukan suaminya, tapi belum selesai. Jadi masih serumah, ada sudah cerai. Masalah yang rumit, saya sendiri susah. Misalnya kalau udah cerai, itu sudah dia bukan istrinya, walaupun ya urusan administrasinya belum selesai, tapi sudah bukan istrinya. Tidak boleh, sudah tahu tidak boleh hidup bersama dalam satu rumah. Tapi terjadi masih ada kalau sudah bukan istrinya. Ini kasus-kasus. Jadi nikah siri yang pertama adalah nikah tanpa wali dan saksi dan ijtihad. Yang kedua, nikah siri. Pengertian kedua, nikah siri adalah nikah yang dihadiri oleh wali dari 2 orang saksi. Tetapi ada tetapinya. Saksi-saksi ini bersepakat untuk tidak menyebarkan pernikahan 2 orang. Artinya begini, 2 mempelai menikah, saya menikah dengan perempuan. Kita mengundang saksi sebanyak 1 masjid Ramadan ini. Saya mengundang bapak-bapak, para tamu undangan, para hadirin dan hadirat, para saksi, teman-teman saya yang baik, yang dekat. Tolong, saya minta tolong, pernikahan saya berdua ini jangan diumumkan, jangan diumumkan. Udah nanti saya beri uang 50.000 lah. Ya, masing-masing ambil 50.000, tapi syaratnya jangan diumumkan. Nah, boleh nggak dikasih boleh nggak? Ini namanya nikah siri bentuk yang kedua. Ada wali, ada saksi, bahkan yang hadir banyak 100 orang. Tapi sepakat itu jangan diumumkan, jangan dimasukkan tetangga-tetangga, jangan dimasukkan televisi, jangan pokoknya jangan
tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi. Ya sudah ada walinya, sudah ada saksinya, dua saksinya 100, maksudnya nggak sah. Jadi hukumnya sah. Kemudian ulama yang lain namanya ulama Imam Malik dan para pengikutnya Malikiyah mengatakan nggak sah wahai jumhur ulama. Kenapa nggak sah? Iya, karena nikah itu harus diumumkan. Dalilnya apa? Wahai Imam Malik, dalilnya sabda Rasulullah SAW, "A'lin nikah, umumkanlah nikah. Waj'aluhu fil masajid." Dan jadikanlah nikah itu di masjid. Sunnahnya nikah itu di masjid. Ramadannya seperti kan? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Sunnah nikah di sini. Akad nikah itu karena nikah itu akad yang suci. Maka sebaiknya di tempat yang suci. Waj'aluhu fil masajid. Jadi karena nikah itu di masjid. Wadribu alaihi biduf, dan tabunglah rebana. Tabung qasidah itu sunnah agar orang tahu ada rame-rame apa, ada orang nikah. Kalau di Mesir itu kalau ada nikah itu ketahuan. Ya, selain ada rebana, ada juga perempuan-perempuan yang bersiul. Bukan bersiul ya apa ya? Saya di sana lama tapi nggak bisa nemu itu. Oh, ini ada orang nikah. Orang nikah. Cuma sekarang nilainya pergeseran nilai sudah banyak yang sekuler sehingga kalau nikah pun ya undang buta. Kalau di sini yang buta, kalau di Mesir ada tali perut kan itu. Sebagian ya semuanya. Paling tidak musik-musik itu sangat besar sekali di sana. Padahal nggak ada orangnya, cuma rekaman aja. Karena mengganggu. Itu juga sudah bergeser nilai-nilai Islam. Tapi artinya sebenarnya yang dibolehkan itu hanya menabuh rebana. Oh ini rame lah ini kan. Itu kata Imam Malik. Bahkan beliau juga membawakan hadis lain. Faslun bainal halal wal harami ad-duf was saut. Yang membedakan antara halal dan haram apa? Bunyi rebana dan suara ribut. Ya, suara ribut itu berarti ada pernikahan. Makanya Imam Malik katakan wajib mengumumkan pernikahan. Tapi oleh mayoritas ulama dikatakan tidak wajib, itu hanya sunnah. Bukan hanya sunnah. Wajibnya wali dan dua saksi. Makanya menurut jumhur ulama nikah seperti ini dibolehkan karena mengumumkan pernikahan itu tidak wajib tapi hanya sunnah. Itu pun sudah diumumkan sebatas orang yang hadir saja. Nah, maka kesimpulannya yang rajih ini boleh. Sekarang pengertian nikah siri yang ketiga. Pernikahan siri yang ketiga atau pengertian pernikahan siri yang ketiga adalah pengertian nikah siri yang dimaksud di Indonesia. Kalau yang dua tadi nggak dimaksud, yang dimaksud di Indonesia dalam undang-undang rancangan undang-undang pernikahan. Dan dalam nikah siri yang dimaksud oleh masyarakat Indonesia dan mass media dan nikah siri bentuk ketiga itu, yaitu apa? Nikah siri yang dihadiri oleh wali, oleh dua saksi dan lebih, serta diumumkan ada walimah, ada undangan, diumumkan lewat mic, ya, ada duf, ada rebana, ada acara macam-macam. Itu semua sudah, hanya tidak atau belum dicatatkan di KUA atau urusan agama, dan yang menikah belum mendapatkan buku akte pernikahan. Itu aja sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan nikah siri yang akan dipidanakan. Bagaimana hukumnya? Menurut ulama
Karena seluruh syarat dan rupanya sudah ada, bahkan lebih. Maka majelis ulama Indonesia pun di dalam istimewa mereka secara sepakat seluruh majelis ulama mengatakan nikah siri adalah sah. Bahkan kemarin beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh lembaga namanya Mitra Gender. Mitra Gender ini punya anggota seluruh Indonesia. Dia mengundang istri-istri pejabat seluruh Indonesia, ada perwakilan dari negara, dari provinsi-provinsi 33 provinsi, bahkan ada yang non muslim datang ke situ. Dan non muslim juga ada istri bupati-bupati juga. Ya. Itu dikumpulkan untuk bahas tentang pernikahan siri. Tapi sebelum kasus Aceh, sebelum kasus Aceh sudah ada tempat di Gereja Pakar. Namanya mitra gender sebenarnya kan masalah gender. Maka di situ saya dikubur, diserbu, dikritik oleh ibu-ibu, itu ibu-ibu semuanya, ada yang laki-laki dari saya. Ini kasih ya. Waktu itu memang ada pelopor atau apa namanya tokoh gender yang diagung-agungkan orang Indonesia ya, dan pernah mendapatkan penghargaan dari Amerika Serikat ya, mereka dukung dia ya. Ini sebenarnya kepingin ya, ini juga waktu itu didatangkan juga dari majelis ulama dan sebagainya, ini banyak yang bicara waktu itu ya. Mereka kepingin agar nikah siri ini, rancangan undang-undang nikah siri ini digulirkan supaya ada aturan supaya orang tidak nikah siri. Jadi kalau tidak salah masih membahas masa keputusan nikah. Berarti belum ada masalahnya. Nah, itu juga begitu. Mereka tidak setuju dengan namanya nikah siri. Nikah siri yang maksudnya ketika ini menikah yang tidak dilaporkan ke kami. Padahal menurut majelis ulama Indonesia itu sah. Dan saya lihat dalam undang-undang perkawinan dan pasal-pasal yang menjelaskan bahwa pernikahan itu dikatakan sah kalau sesuai dengan agama masing-masing penduduk Indonesia. Jadi undang-undang ini tidak masuk dalam ranah agama. Berarti kalau boleh kita mendiplomasi, kalau menurut undang-undang, bunyi undang-undang itu nikah siri itu sudah disetujui oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum. Kenapa? Karena disebutkan tadi bahwa pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama. Padahal syarat kita apa? Syarat kita adalah agama kita adalah Islam dan syaratnya ada rukun. Syaratnya adalah syarat dan rukunnya sudah tercapai, yaitu adanya wali dan adanya dua orang saksi serta ada jaga. Walaupun secara legal formal nikah siri belum diakui di Indonesia. Bahkan saya pribadi pernah mengusulkan kepada majelis ulama dalam sidang di majelis ulama itu, kenapa majelis ulama tidak mendorong negara untuk meninggalkan nikah siri? Apa jawaban yang Pak Haji Maruf Amin waktu itu? Wah susah Pak. Kenapa susah? Karena syarat ya, dilegalkan nikah siri ini harus mendapatkan izin dari istri pertama. Yang susah. Biasanya istri-istri itu ya, itu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, boleh kamu nikah lagi, tapi saya cuma satu aja. Langkai mayat saya dulu. Ya, ibu di belakang. Langkai mayat saya dulu. Susah. Maka sampai sekarang masih ulama pun terbentur dengan pernyataan istri-istri gimana? Mau dilegalkan nggak bisa. Makanya sekarang terkatung-katung kayak begini antara legal nggak legal. Kasihan ini yang kita ini ya.
maju kena mundur. Terus terang, ya, maka masyarakat yang menghakimi. Isu-isu banyak yang senang dan mencintai. Kalau sembunyi-sembunyi, ya kayak terjadi serba salah. Maka di sini saya katakan nikah siri bentuk ketiga ini hukumnya sah menurut ijma majelis ulama Indonesia dan mayoritas ulama di dunia. Itu kalau kita tanya hukum. Kenapa? Karena syarat dan hukumnya sudah terpenuhi. Sekarang pertanyaannya pada Habib rahimahullah, kenapa sih orang kok nikah siri? Kan pertanyaan dari sisi psikologi dan orang ada dari sisi masalah. Kenapa orang nikah siri? Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor biaya. Faktor biaya. Apa faktor biaya begini? Bapak-bapak yang sudah menikah mungkin bisa cerita sama saya. Waktu nikah dulu bayar berapa? Ke KUA. Relatif Ustaz. Kemarin saya ada bapak pengajian katakan, Ustaz, saya baru nikahkan anak saya. Habisnya berapa? 2 juta. 2 juta. Bayar ke tugas KUA itu 2 juta. Untuk apa aja itu? Antar jemput Ustaz. Antar jemput apa? Ketika ditanya sama petugas KUA itu, kenapa sih Pak bayar 2 juta? Maklum Pak, ini di luar jam kerja. Jam kerjanya kalau di Indonesia hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Liburnya Sabtu Ahad. Padahal orang-orang nikah kapan di Indonesia? Sabtu Ahad jadi libur. Jadi mesti di luar jam kerja. Maka saya usulkan sebenarnya sama KUA dan agama. Masuknya itu jangan Senin sampai Jumat. Masuknya itu dari Sabtu sama Ahad saja. Nanti Senin sama Jumat libur. Ya, karena kerjaan Sabtu dan Ahad. Senin dan Jumat ini nganggur. Biar tidak minta uang lebih dengan dalil di luar jam kerja. Nah, ini kontradiksi. 2 juta padahal aslinya bisa kita tanyakan sama KUA kira-kira 70.000, bener nggak? 70.000, masa 70.000 jadi 2 juta dari mana? Dia yang 1.930.000. Ya kan? 125, masih 125. Itulah yang menyebabkan orang tidak mau nikah beneran. Kenapa? 2 juta untuk bayar kontrakan setahun itu. Bisa mana? Bayar kamar baru. Ini kesalahan pemerintah. Masa mau menangkapi orang nikah siri? Kenapa? Mungkin salah satunya, mungkin kalau semua nikah siri nggak ada bayar. Makanya perbaiki administrasinya dulu. Ya, kalau bayar 70.000, 125.000, 125.000, jangan bayar. Ya, itu satu. Terutama orang desa, kalau di dalam sisi ini mungkin 2 juta ringan ya. Di daerah-daerah desa Peluntuk, desa Peluntuk itu desa yang belum ada listriknya. Itu kecamatannya tinggal di ini ya. Kecamatannya jauh, 50-10 kilo, pakai ontel susah. Mau nikah aja jauh banget. Makanya mereka nikah di tempat. Sampai 2 juta dari sana sembarang. Orang biasanya 2 juta itu setahun. Nah ini faktornya. Kedua, faktor tempat kerja dan sekolah. Gimana? Banyak